Tapi menurut saya NKRI mestinya konsep NKRI itu agar fleksibel dan NKRI itu terhindar dari doktrin pemaksaan negara. Jadi ada sebuah konsep pemaksaan bahwa harus bersatu. Nah, konsep persatuan yang dipaksakan menurut saya itu bukan sesuatu yang alamiah. Dan menurut saya setiap yang tidak alamiah itu tidak bertahan lama. Maka kita ingin NKRI ini everlasting, forever. Justru ini semakin mengukuhkan bahwa NKRI itu memberi ruang terhadap kreativitas daerah untuk membangun kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita jumpa kembali di podcast Aspeksindo bersama Membangun Maritim Indonesia. Senang sekali rasanya para sahabat Aspeksindo dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di podcast Aspeksindo ini, dan tentu ini podcast yang sempat menggantung dari podcast sebelumnya. Nah, kemarin kita sempat mendengarkan konsep baru terkait dengan Indonesia Utara. Nah, tentu kalian penasaran ya, apa sih Indonesia Utara? Kan sudah ada ini, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Nah, sekarang ada konsep baru nih, Indonesia Utara. Nah, apakah ini ingin merdeka gitu maksudnya ya? Nah, tentu kan sahabat Aspeksindo penasaran ya. Wah, jangan-jangan ini konsep untuk pemecah NKRI. Nah, ini kan yang membuat kita penasaran. Nah, tentu saja kita akan mengulas Indonesia Utara ini dengan menghadirkan sosok yang pertama kali mencetuskan gagasan ataupun konsepsi Indonesia Utara. Siapa beliau? Kita berjumpa kembali dengan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Bang Torik. Bang Gau, apa kabar Abang? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bang ya. Sehat. Ya, ini saya panggilnya Abang Kakanda atau Pak Wabub. Ini bebas saja Pak. Iya, bebas aja yang Kakanda ya. Enak gitu ya. Beliau ini aktivis yang tentu akan menjadi pembahasan serius ini, karena ini konsep baru dan beliau sebagai pejabat daerah yang backgroundnya memang dari kampus, tentu punya gagasan-gagasan konstruktif. Tentu semuanya berujung pada bagaimana Indonesia ini jauh lebih maju. Nah, tentu kita akan mendengarkan seperti apa sih yang dimaksud dengan Indonesia Utara itu, Kakanda. Ya. Tapi sebelumnya kita buka masker dulu. Iya. Ya, ini kan cukup jaraknya ya. Ya, jarak kita udah memenuhi prokes. Nah, Kanda, ini kan ada isu kemarin ini sempat Kakanda sampaikan di podcast bersama Pak Wakil Menteri ya, ATR, terkait dengan bagaimana kalau kita membuat konsep yang lebih spesifik lagi. Artinya konsep ini akan lebih bisa melakukan loncatan-loncatan pembangunan kita di Indonesia, terutama daerah-daerah yang berada secara geografis bagian utara gitu, biar pembangunan jauh lebih masif. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa konsepnya, Anda? Ya, pada awal saya mulai terlibat dalam urusan politik gitu. Jadi memang kadang-kadang ada momentum di mana kita ketika telah menentukan sikap ya untuk melakukan hal-hal yang mendasar atau yang sesuatu yang baru, itu juga menimbulkan tantangan, dan dari tantangan itu melahirkan juga sesuatu yang bersifat inspiring atau menginspirasi. Jadi ketika saya mulai berpikir untuk terjun dalam dunia politik, apalagi sampai sudah meninggalkan dunia kampus, jadi sudah mundur PNS ini sekarang. Oh, dulu dosen PNS. Dulu dosen, ya? jadi okay. Ya selama 20 tahun. Akhirnya saya berkesimpulan, sebenarnya kan hakikat membangun itu, mungkin ini saya tidak baca di buku ya, yeah. Tapi tiba-tiba saya coba resapi secara mendalam.
Sebenarnya membangun itu adalah soal kesadaran ruang. Jadi membangun itu kan bicara soal ruang dan isi. Karena itu sebenarnya hakikat membangun. Nah, kalau kita memiliki kesadaran ruang itu akan berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan terhadap ruang, terhadap isi. Jadi membangun kan hanya dua itu, ruang dan isi. Nah, sekarang para pendiri negara kita sudah demikian cerdas, demikian luar biasa ya, melahirkan konsep dasar negara, bentuk negara, bahkan sekarang juga doktrin NKRI. Memang secara sekilas isu Indonesia Utara ini, wah ini jangan-jangan isu anti NKRI ini. Iya, benar. Tapi menurut saya NKRI mestinya konsep NKRI itu agar fleksibel dan NKRI itu terhindar dari doktrin pemaksaan negara. Jadi ada sebuah konsep pemaksaan bahwa harus bersatu. Nah, konsep persatuan yang dipaksakan menurut saya itu bukan sesuatu yang alamiah. Dan menurut saya, setiap yang tidak alamiah itu tidak bertahan lama. Maka kita ingin NKRI ini everlasting, forever. Makanya menurut saya, NKRI ini harus dikonstruksi oleh sebuah kesadaran ruang. Kalau kita lihat negara-negara besar, misalnya sebesar Amerika, bagaimana kemudian kemajuan itu begitu luar biasa, karena mereka punya konsep negara serikat gitu. Nah, kita tidak perlu meniru mereka gitu. Kita tetap dengan format NKRI, tetapi NKRI yang memberi ruang pada yang pertama, kearifan-kearifan lokal itu didorong. Nah, saya kira otonomi daerah sudah menjawab itu. Saya kira otonomi daerah sudah mulai menjawab itu. Tapi menurut saya itu belum cukup. Harus ada kesadaran ruang baru yang tiba-tiba lahir dalam pikiran saya. Ini kok ada Indonesia Tengah, gitu, Indonesia Barat, Indonesia Timur, gitu. Lalu kemudian saya lihat ada dua hal di situ. Yang pertama, kalau kita bicara soal waktu, dimensi waktu, maka Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Indonesia Timur itu adalah zona waktu secara dimensi waktu. Dan yang kedua, kalau kita bicara soal kue pembangunan. Jadi bagaimana kue pembangunan itu yang mulai diarahkan ke timur gitu. Kemarin di tengah barat gitu dan. Nah, saya melihat bahwa kalau kita coba melakukan pembacaan lebih spesifik, kenapa timur itu memang agak lambat? Karena memang 11 provinsi. Oh, oke. Di timur itu 11 provinsi 11 ya? provinsi. Oke. Nah, 11 provinsi dan posisinya yang strategis itu kemudian secara existing itu berhadapan dengan 7 negara ya di Asia Pasifik. Makanya menurut saya pernah baca, walaupun sekilas, dulu ada disertasi dari, kalau saya tidak salah, Samratulangi ya, salah satu tokoh pendiri bangsa, itu dia bicara soal Asia Pasifik. Karena kita ada di situ. Maka menurut saya, itu tantangan alam ya, existing yang sudah terbentuk menjadi sebuah kawasan negara-negara gitu. Yang kedua, ada isu soal, bukan lagi isu ya, tapi saya kira ini telah menjadi agenda nasional, yaitu Ibu Kota Negara Baru, IKN. Oke, IKN. Maka kalau kita lihat secara positioning, kalau kita ada petanya yang bisa ditampilkan secara positioning, jadi sebenarnya seperti ini ya. Ya, Indonesia Utara, kalau kita lihat positioning ini yang ada di Kalimantan Utara, maka ini yang saya sebut tadi, ini adalah sebuah tantangan momentum perubahan konteks kenegaraan kita, karena kita bicara ibu kota negara yang ada kalau tidak salah di wilayah ini. Oke. Makanya ini wilayah ini yang kita sebut sebagai Indonesia Utara. Itu sudah dekat dengan 7 negara ya? Ini di depan kita, coba yang bisa ada slide keduanya bisa dilihat gitu. Nah, ini lebih jelas lagi. Iya, benar. Kalau ini yang kita perhatikan, mulai Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, Cina, Malaysia, dan seterusnya, ini ada di depan kita ini. Makanya positioning kita menjadi sangat strategis. Jadi satu dalam konteks, makanya kita butuh kesadaran ruang baru
yang diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, secara internasional, isu internasional. Kemudian isu nasional adalah soal ibu kota negara di sini. Makanya menurut saya, kelahiran ide dan gagasan ini untuk menjawab dua tantangan itu. Mengapa? Misalnya, kalau kita bicara soal produk-produk yang dibutuhkan oleh 7 negara yang ada di hadapan kita. Setiap produk yang mereka butuhkan, misalnya ikan ya, kalau kita bicara konteks kepulauan dan pesisir, aspek Sindo misalnya. Yang mereka butuhkan itu kan adalah soal sustainabilitas. Jadi sebuah konsep keberlangsungan. Jadi misalnya kalau kita bicara komoditas, bayangkan kalau 5 provinsi, ini 5 provinsi loh. 5 provinsi yang akan mensuplai dua hal yang diorganisir dengan baik, yang diorganisir secara sistemik sumber daya, human resources maupun natural resources-nya. Ini kemudian yang dikelola dengan sebuah tata kelola kawasan ekonomi baru dengan spirit ibu kota negara dan spirit memberi jawaban terhadap kebutuhan Asia Pasifik gitu. Maka menurut saya disinilah urgensi daripada Indonesia Utara. Jadi Indonesia Utara ini bukan sebuah keinginan untuk bikin negara baru, Bung Fajar. Jadi bukan negara baru, apalagi sempalan dari NKRI. Justru ini semakin mengukuhkan bahwa NKRI itu memberi ruang terhadap kreativitas daerah untuk membangun kerjasama. Apalagi ada Permendagri 22 2020 tentang kerjasama daerah. Jadi sebenarnya regulasi pemerintah juga sudah memberi ruang untuk itu. Itu kira-kira soal gagasan awal yang terbangun itu menjawab kebutuhan dua hal, yaitu menjawab kebutuhan ini, dan yang kedua menjawab kebutuhan negara. Kita ingat kemarin ada kasus, misalnya kasus ini kalau secara konseptual ya, karena ini pikiran yang masih perlu diuji, atau tentu saja gagasan ini masih perlu didalami, ada riset-riset. Sebenarnya region Indonesia Utara ini kan dua konteks, yaitu konteks ekonomi dan pertahanan. Nah, maksud saya adalah bahwa kemarin ada kasus Blok Ambalat. Blok Ambalat itu kan di sini, sekitar ini. Kalau saya tidak salah ya di sini, Mas Fajar. Nanti kemarin lupa kita tanya sama Pak ini. Nanti kita bisa tanyakan kepada ahlinya itu. Blok Ambalat ya ada di sekitar sini. Nah, itu kan soal keamanan laut. Betul. Dan keamanan negara. Jadi kalau kemudian negara lain teritorialnya semakin dekat dengan kita kan? Ya, makanya kalau ini kita menjawab kebutuhan, misalnya kenapa kita menarik bukan hanya kabupaten, padahal kalau kita lihat kabupaten atau daerah tingkat 2 misalnya, atau kabupaten yang ada di pesisir ini, sebenarnya kan ada kewenangan yang terbatas itu. Makanya kalau kita ambil kerjasama ini, Indonesia Utara di level gubernur, misalnya 5 gubernur, kalau saya tidak salah 15 kabupaten kota, kalau bisa ditampilkan. Yang awal, yang di atasnya, atau yang sebelumnya. Nah, ini mulai dari Kaltara, Toli-Toli, Buol, Gorontalo Utara, Bolmut, Manado, Bitung. Berarti provinsinya Sulawesi Kalimantan Utara, Gorontalo Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan dulu, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Toli-Toli, sama Buol, kemudian Sulawesi Utara, Bolmut, Manado, Bitung, kemudian Gorontalo, Maluku Utara. Maluku juga masuk ya? Masuk gitu. Jadi kalau kita mau tarik ke arah mungkin Raja Ampat kan di sini, sekitar Papua. Nah, gitu. Itu apa yang berubah secara administrasi jika konsep ini kita dorong? Sebenarnya tidak ada perubahan administrasi, apalagi ini bukan tidak ada pemberian otonomi khusus atau apa, nggak ada. Yang ada adalah kesadaran bersama kawasan itu dalam rangka memaksimalkan potensi pengelolaannya untuk satu, menjawab kebutuhan negara-negara tadi, dan yang kedua, menjawab kebutuhan ibu kota negara. Di situ saja. Jadi saya kira ini soal bagaimana political will dari para pemimpin-pemimpin yang ada untuk mengkonsolidasikan segala potensinya, potensi kemaritiman, sumber daya alamnya dan seterusnya, untuk menjawab kebutuhan dua hal itu. Kebutuhan 7 negara dan kebutuhan ibu kota negara baru. Jadi tidak ada yang lebih dekat ya? Iya. Jadi tidak ada perubahan
tidak ada perubahan sistem administrasi kenegaraan ya, atau secara perundang-undangan. Tidak ada. Karena saya lihat konsepnya di sini, Pak Wabub, ini kan bukan pemekaran. Bukan pemekaran. Iya kan, ini hanya formula komprehensif holistik untuk menjawab tadi ya, Ya, termasuk kebutuhan. nawacita. Nah, saya terus terang ini masih penasaran ini. Ini juga bukan wilayah waktu ya. Oh iya, bukan wilayah waktu. Bukan wilayah waktu. Nah, terus sebenarnya konkretnya apa, Pak Wabub? Konkretnya bahwa Indonesia Utara ini adalah sebuah konsep kawasan ekonomi baru. Oh, oke. Bahwa begitu menyebut Indonesia Utara, berarti yang dimaksud adalah kerjasama kerjasama daerah-daerah yang saya sebutkan 5 provinsi. Jangan lupa kenapa kelambanan ini soal kenapa Indonesia Timur itu lambat perkembangan karena ada 11 provinsi. Tapi dengan ini istilahnya dalam tanda petik kita mekarkan kawasan keadilan itu dari 7 menjadi 11 menjadi 5 gitu. Ya, karena 5-nya di utara ya. Iya, 5-nya di utara gitu. Utara berarti 6 di timur. Di timur. Oke. Nah, makanya ini yang kita lihat sebagai satu upaya mengkonsolidasi dan jadi spiritnya begini kira-kira. Pemekaran kawasan, jadi bukan pemekaran daerah ya. Jadi pemekaran kawasan, istilahnya begitu. Jadi pemekaran kawasan Indonesia Timur lalu dimekarkan menjadi kawasan Indonesia Utara. Nah, ini kan orang menyebut kenapa ada Indonesia Barat? Ada yang Indonesia Barat, ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Timur. Ini kan waktu ya? Waktu. Tapi kan ada yang orang sering justifikasi lah bahwa ya ini Indonesia bagian barat, ini di timur. Dua kawasan ini yang sering orang sebutkan, yang secara yang familiar lah. Nah, maksudnya Pak Wabub mungkin perlu ada istilah baru gitu ya? Ya, untuk secara ekonomi. Secara ekonomi ya? Secara ekonomi dan dia tidak semata-mata tuntutan keadilan. Kadang-kadang kan dalam tanda petik ya, kalau kita sudah bicara keadilan, jangan hanya Indonesia Barat, tapi juga Indonesia Timur. Iya, itu kan yang sering disebut ya, Barat Timur, Barat Timur. Tapi kan dia head to head atau sesuatu yang diperhadapkan, tetapi tidak terbentuk secara konseptual gitu. Tapi kalau Indonesia Utara ini perlu misalnya, bisa dilihat di konsep yang bisa ditampilkan. Misalnya soal bagaimana membangun gagasan itu, bagaimana konsep penataan, misalnya bagaimana kelembagaan dan kerjasama, terus bisa dinaikkan terus. Nah, ini dari sisi manfaat konsolidasi ruang pertahanan negara lebih terarah, yang ditunjang oleh ketahanan sosial masyarakat. Jadi kita ingin ada proses pertahanan semesta, bagaimana kawasan-kawasan itu para generasi muda kita memiliki kesadaran bahwa kita ada di hadapan negara-negara lain gitu, kira-kira seperti itu. Lalu ada kehidupan sosial, ekonomi yang berdasarkan tata kelola potensi wilayah, transportasi laut dan seterusnya. Kemudian peningkatan sosial khususnya pendidikan kesejahteraan di wilayah pesisir, maksudnya lebih spesifik lagi pesisir utara ya, dan seterusnya. Pemanfaatan partisipasi swasta untuk mengelola potensi dan seterusnya. Jadi semua isu-isu ekonomi bisa diteruskan. Next. Kemudian bagaimana penataannya? Jadi perlu ada master plan, roadmap pengembangan gitu. Ada pemanfaatan kawasan lindung dan seterusnya, keterkaitan sarana prasarana, pusat-pusat pemukiman potensial ekonomi dan seterusnya. Saya kira ini dia akan memaksimalkan, dan dalam konsep kalau dilihat secara kelembagaan bisa dilanjutkan, bisa dilihat ini kita sudah. Oh, ini kelembagaan. Nah, bisa ada komite nasionalnya, ada komite kawasannya. Ini sudah masuk ke ini ya? Ya, kelembagaan. Bagaimana okay. ide-ide tadi itu bisa diterjemahkan secara spesifik menjadi sebuah agenda aksi bagi kawasan itu. Betul. Nah, jadi saya kira ini nanti akan menjadi supporting bagi kawasan ibu kota negara baru. Oke. Jadi nanti ada. Saya sudah mulai ada gambaran ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi nanti ini secara kelembagaan ada komitenya ya? Iya. Komite kawasan, komite nasional.
Oh, oke. Nah, Komite Nasional itu karena konteks kita Menarik ini. ketika kita sudah bicara pertahanan negara. Kan selama ini kita hanya bicara barat ya, barat pembangunan Iya, barat dan barat timur. timur, tapi tidak ada konsepsi Coba kita ruang bangun betul yang konsep terorganisir. Coba mana? Tidak ada semacam komite nasional, nggak ada. Dia lebih kepada ya sudah harus diberi jatah timur juga, jangan hanya barat. Segitu aja. Kita belum punya sebuah model tata kelola kawasan. Dan kalau Indonesia Utara ini misalnya kita seriusi lalu dia menjadi bentuk kerjasama kawasan, maka daerah-daerah yang lain bagus juga ketika akan berkembang Indonesia Selatan, misalnya dengan model potensi daerah bawah apa itu ya. gitu, Oke. untuk mensuplai Australia dan seterusnya. Gitu. Makin bagus, tapi semuanya itu dalam doktrin NKRI. Oke. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, lalu ada komite kawasan. Ini kita bisa lihat merupakan forum antar pemerintah daerah bisa naik untuk menampung dan menyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan bersama di bawah koordinator 5 gubernur. Nah, gitu. Jadi kira-kira. Gitu. Kalau kita mau Saya spesifik, kira ini bisa membantu percepatan pembangunan. yes, itu maksudnya gitu, percepatan. Sekarang kan ada apa tuh? Ada konsep baru bagaimana percepatan Indonesia Timur, ya kan, pembangunan Indonesia Timur. Nah, kalau ada ini ya tentu lebih cepat lagi karena membagi tugas kawasan tadi itu kan. Ya, ini mengurusin 6 provinsi, ini ngurusin 5 provinsi gitu ya. Jadi fokus pembangunannya bisa lebih dirampingkan gitu ya, Pak. Jadi misalnya tadi kita bicara komite nasional, itu yang akan mengkonsolidasi kebutuhan luar negeri terhadap produksi-produksi dalam negeri. Nah, komite nasional itu nanti yang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi internasional. Nanti secara ke dalam komite kawasan. Oh iya, benar. Komite kawasan ini yang akan menerjemahkan kebutuhan misalnya luar negeri, dunia internasional terhadap potensi-potensi atau komoditas dari semua wilayah yang masuk dalam kategori Indonesia Utara. Baik itu quality daripada produk atau komoditas yang dibutuhkan, misalnya udang, ikan, dan lain-lain. Kemudian juga dari sisi ketersediaan daripada komoditas itu, saya kira 5 provinsi di utara Indonesia ini menghadapi kebutuhan internasional dengan pengelolaan kawasan yang sistemik, saya kira itu akan memberi kekuatan ya, jaminan, garansi kepada. Jadi presiden gampang kontrolnya. Tinggal gimana nih? Gimana? Komite nasional iya, gimana? Untuk kawasan utara nih gimana? Ini ada kebutuhan negara-negara tetangga nih yang dekat dari situ ya kan. Nah, bisa dijawab dengan cepat. Ya, komite nasionalnya langsung ke komite kawasan. Iya, betul. Kira-kira jadi seperti itu, sehingga berarti harus ada komite nasionalnya. Ada komite nasional, coba bisa dilihat lagi. Kembali dulu. Benar. Kembali. Oke, lagi. Ini layar sentuh. Ini. Ini komite nasionalnya. Jadi dia bicara soal konsep master plan pertahanan ekonomi Indonesia. Nanti dia akan masuk kepada kerjasama negara-negara tetangga. Maksudnya apa? Kenapa harus dibikin begini? Karena kita tahu wilayah ini ada soal diplomasi, sensitivitas antar negara, sehingga daerah-daerah tidak masuk ke politik internasional. Daerah-daerah dalam hal ini gubernur, dia lebih masuk ke soal penyediaan. Kalau sudah komunikasi antar negara itu kan sudah wilayah level negara ya, bukan lagi pusat maksudnya. Makanya di bawahnya ini ada komite kawasan. Komite kawasan ini ya secara presidium. Jadi misalnya tahun ini gubernurnya Kalimantan misalnya Utara misalnya. Koordinatornya gitu. Koordinator, semacam presidium lah atau koordinator itu. Kemudian berganti secara bergantian. Oke. Saya kira ini jauh lebih efektif loh, Pak Wabub, ketimbang dengan komite-komite yang sebelumnya orang presiden bikin. Iya. Waktu Pak SBY itu kan ada namanya apa tuh? Komite Percepatan Pembangunan apa gitu, lupa saya namanya, yang diketuai oleh Pak Hatta Rajasa kan? Kawasan Indonesia Timur. Ya, itu kan ada. Tapi kan tidak berakar. Terakhir ada lagi KEIN, Komite Ekonomi Industri Nasional yang diketuai oleh Pak Sutrisno
Bahir. Ya, ini beda. Beda, ini berbeda. jauh lebih bagus nih karena jelas ruang kerjanya apa, ya. keterlibatan regional tadi kawasan Iya, tadi itu jauh lebih spesifik, gitu. Dan Benar. betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dia gitu. Ada ruang dia di situ untuk soal potensinya. Menarik, Gitu. menarik konsep ini. Saya kira perlu diperjuangkan ini. Saya sudah mulai terbuka ini. Oh, ini ternyata yang dimaksud dengan konsep kawasan Indonesia Utara. Oke. Nah, kira-kira Pak Wahbub ini selain dari model kelembagaan nantinya Coba kita lihat agendanya dulu. ya, mungkin kita bisa lihat agenda. Coba kalau lihat. Nah, kelembagaan terus, ini ini kan sudah- kelembagaan. Nah, Oke, ini apa saja agenda? Sudah kelembagaannya ya. Kita masuk ke coba agenda. Nah, jadi kita ada frame, ada SOP untuk menentukan agenda kerja dan prosedur teknis komite. Jadi betul-betul ini diserahkan kepada komite kawasan yang terdiri dari gubernur, wali kota, bupati untuk membicarakan ini. Kemudian juga membahas agenda ekonomi yang akan dikerjasamakan, pertukaran informasi melalui proyek-proyek pembangunan sosial, ekonomi kawasan Indonesia Utara. Lalu menyampaikan laporan kepada panel gubernur dan panel bupati. Jadi komite ini nanti secara terorganisir dan secara sistemik, secara konsisten, melaporkan ini kepada bupati-bupati, panel gubernur dan panel bupati. Kira-kira seperti itu. Lalu ketika kita bicara bagaimana kelembagaan dan kerjasama, berarti kita sudah mulai masuk spesifik kepada potensi-potensi. Bisa dinaikkan. Nah, jadi misalnya ini soal perikanan ke lautan. Tunggu dulu Pak Ya. Wahbub. Saya masih penasaran ini. Berarti ada sedikit nih yang pengen saya Perdalam, gali ya. Iya. Soal ini. Siapa yang menjabat di situ? Gubernur atau ada lembaga yang dibentuk oleh presiden? Ini nanti tergantung, kalau saya sih kan tidak mungkin saya jawab semua ini. Ya. Saya pikirannya ini kan semacam para gubernur bertemu. Artinya untuk sementara Ya. usulannya Pak Wahbub ini dinahkodai oleh gubernur dulu. Ini gubernur, tapi nanti. Nah, terus siapa kawasan Tapi nasional? kalau komite nasional, Ya, komite nasionalnya? Kalau komite nasional itu disepakati tokoh yang memiliki kapasitas untuk Oh, berarti itu. mirip lah yang ke lembaga kemarin itu ya, yang Kane itu ya. Ya, Tapi ini lebih bedanya. karena dia lebih spesifik Yes. lagi, Ya, pemetaannya bottom up, jelas top ya. down, Top down-nya. ketemu. Betul. Ketemu. Kemarin kan se-Indonesia diurusin. Misalnya ini contoh, salah satu tokoh kita misalnya di aspek Sindo, Oke. Pak Prop, Oke. Promin misalnya. Oke. Ya sekapasitas itu misalnya, karena itu memiliki kemampuan gitu. Oke. Sama tokoh-tokoh luar negeri yang sudah terlibat sehingga memiliki, ya mungkin di level komite nasional itu sifatnya presidium dan dia lebih bersifat koordinatif. Oke. Mengkoordinasikan informasi, kebutuhan dan lain-lain. Kira-kira Oke, seperti oke, itu. Jadi oke. bicara tata Clear. kelola, logistik dan mitigasi bencana dan seterusnya. Oke. Berarti kita sekarang di kelembagaan dan kerjasama ya. Ya. Oh, ini modelnya ya. Ya. Bagaimana kelembagaan dan kerjasama? Sektor perikanan dan kelautan. Berarti ada penetapan MOU mengenai penangkapan ikan secara ilegal ya, Iya. yang dikoordinasikan dengan Kemenko Maritim dan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ya. Oke. Berarti Yang maksudnya sebenarnya masih kurang itu mana yang legal, mana yang ilegal ya itu di situ itu. Nah, jadi saya kira ini nanti ini kan hanya pokok-pokok pikiran. siap. Mestinya kalau ini mau diseriusi oleh, sayangnya saya wakil bupati ini. Fajar. Berarti harus jadi bupati ini atau gubernur. Kalau saya gubernur, saya undanglah gubernur Iya, silaturahim. iya. Coba gimana ini? Gitu. Tidak harus saya jadi Penting, ketua. karena gitu. ini Jadi, kan paradigma penting. Ini Iya, kan bagaimana- landasan kita melakukan dan memutuskan semua kebijakan kan dilandasi oleh paradigma. Iya. Nah, kalau paradigma ini misalnya bisa kita terangkan ke teman-teman di kawasan utara itu, ya saya kira ini jauh lebih Iya. bisa masif pembangunan kita di daerah Iya, utara. karena begini menurut saya, IKN itu bukan semata-mata memindahkan ibu kota negara ya, pusat pemerintahan dari Jakarta ke
ke Kalimantan, Pulau Kalimantan dengan argumentasi teknis, tapi sebenarnya ada spirit di situ. Ada spirit untuk melakukan percepatan-percepatan, penyegaran-penyegaran gagasan, penyegaran kerjasama, sehingga betul-betul efek daripada ibu kota negara baru itu bukan sekedar karena di sini banjir, di sini nggak banjir, di sini macet, di sini nggak Bukan hanya macet, persoalan teknis itu. bukan sekedar Oke. persyaratan soal-soal teknis itu, tapi ada soal bahwa ini menggerakkan daerah-daerah, menggerakkan kawasan. Jadi teknisnya kira-kira kalau saya ditanya, bagaimana mewujudkan ini? Iya. Sebenarnya saya tidak harus bilang saya gubernur ya. Yang Tapi Indonesia Utara tadi maksudnya? iya, yang Indonesia Oke, Utara. oke. Cukup 5 gubernur, kita ketemu, gimana nih? Terserah mau diberi nama apa. Tidak harus Indonesia Utara. Artinya sambil menunggu Kepres ya, kalau memang Iya. harus ada Kepres. Kalau Artinya memang- sebelum ada itu juga Sebelum ada itu. konsolidasi ini harus jalan ya. Iya, selama ini Karena juga melihat potensi yang tadi ini, apalagi potensi nomor 1 ini, Iya, perikanan benar, kelautan ini benar. kan. Belum lagi masuk ke jasa logistik. Itu kan lebih belum lagi bicara ini Benar, kapal-kapal di atas kita luar biasa ini. Yang lalu lalang yang Betul, tanpa betul. tidak yang ya minimal kencing lah di daerah utara itu kan. ambil air gitu kan luar Iya, biasa. logistiknya aja udah luar biasa. Iya, luar biasa. Ini yang menurut saya sederhananya begitu. Daripada misalnya menurut saya coba Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Sebagai kadang-kadang kalau kita bicara kue ekonomi ya. Coba harus dipercepat ini distribusi. Tapi dia tidak mengenal, coba siapa yang mengelola kawasan, model organisasi, model pendekatan yang terorganisir nggak ada. Tapi kita minum dulu ini ya. Ya, Iya, minum dulu terlalu Pak. serius. Ini gimana? Aduh, saya nggak bisa saya ini. Tapi nggak apa-apa, tuan rumah ini saya nggak pakai. Ya, Nggak apa-apa ya. Sama kita juga, aduh. Oh, ya. Oke.